فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum perempuan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan untuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puji atas segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tak ada satupun daripada kita yang bisa menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian tidak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tak akan bisa untuk menghitungnya. Menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akan mendorong seseorang untuk bersyukur, karena ternyata demikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia adalah orang yang berbahagia. Terlebih lagi hidayah Islam, hidayah iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita anugerah yang terbesar, yaitu anugerah Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Wahhab, dan yang Maha Memberi. Itu mengisyaratkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan firman-Nya, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab, dan yang Maha Memberi.
mengisyaratkan kepada kita kalau anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pemberian yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidayah sunnah dan al-istiqamah, as-sabat, teguh di atas jalan tersebut. Maka itulah senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuju jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan di jalan yang lurus tersebut hingga datangnya ajal, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, hingga datangnya kematian tersebut. Dan ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita belajar, kita menuntut ilmu agar dengannya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang benar, agar dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka memperhatikan petunjuk itu. Mereka belajar menuntut ilmu, mengamalkan apa yang mereka ilmui. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan petunjuk, ya. Semakin terang, dahulu nggak tahu, dahulu jahil. Semakin terang ajaran agama, menjadi jelas baginya ajaran yang benar. Dirinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Semuanya itu tidaklah diketahui oleh seseorang kecuali dengan belajar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kaum perempuan itu adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada mereka. Salah satunya adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral nisa tasaddaqna, wahai kaum perempuan bersedekahlah, wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah untuk beristighfar. Bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk perhatian disampaikan dalam bentuk nasihat. Itulah yang paling penting yang kita butuhkan dari saudara kita. Yang begitu berharga adalah nasihat yang dia sampaikan. Maka itulah bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teruntuk umatnya. Beliau memberikan perhatian kepada kaum perempuan. Beliau mengatakan, wahai kaum perempuan bersedekahlah, perbanyaklah untuk beristighfar, fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar, maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan daripada kalian itu adalah menjadi ahlin nar, menjadi penduduk neraka. Qalat imra'atun minhunna, maka berkatalah seorang perempuan di antara mereka, malana aktsar ahlin nar, kenapa itu wahai Rasulullah? Kenapa kok bisa seperti itu, kebanyakan daripada kita kok menjadi penghuni neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tuksirnal la'n wa takfurnal ashir, kalian sering melaknat, kalian sering berucap buruk, dan kalian itu meremehkan
tidaklah bersyukur terhadap pasangan kalian. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, tidaklah aku melihat dari mereka yang kurang akalnya, demikian pula kurang agamanya, aghlaba li lubbin min kunna, yang bisa mengalahkan seseorang yang tegas, seorang laki-laki yang tegas, yang berakal, tapi dikalahkan oleh salah seorang di antara kalian. Maka kemudian dia bertanya lagi, ma nuqsanul aqli wad din, apa kurang akalnya, kurang agamanya itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, syahadatul ra'ataini bi syahadati rajulin, persaksian dua orang perempuan itu seperti persaksian seorang laki-laki. Wa tanqusul ayyam la tusalli, dan dia beberapa hari tidaklah mengerjakan sholat karena sedang datang bulan, karena sedang haid. Maka itulah kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita menuntut ilmu hingga kita mengetahui jalan yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di awal, kunci daripada keselamatan itu adalah dengan salah satunya bersedekah dan memperbanyak istighfar. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyampaikan demikian, memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah dan untuk memperbanyak istighfar. Maka itulah kaum perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbanyak bersedekah, demikian pula kita berbanyak untuk beristighfar. Nastaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa bersedekah, alhamdulillah, walaupun banyak, walaupun katakanlah sedikit, tapi dengan penuh keikhlasan seseorang itu menunaikannya, mengeluarkannya, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya. Demikian pula masihlah banyak, walhamdulillah, masihlah ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Maka demikianlah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kemudian untuk mencela kaum perempuan, bukan pula untuk kemudian merendahkan mereka. Itu adalah bentuk kasih sayang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya itu telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia dari keseluruhan para nabi dan para rasul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan di Al-Fasl At-Tasi', pasal yang ke-9, yaitu ahkam tahtassu bizzawjiyah wa bi'inhaiha. Hukum-hukum seputar atau hukum-hukum yang berkaitan tentang pernikahan, wa inhaiha, dan penyelesaiannya dan pengakhirannya. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah ayat yang demikian masyhur, yang sering kita dengar, biasanya dibacakan ketika akad menikah, ya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ya, sebuah ayat yang terkadang biasanya umumnya dibacakan ketika akad, yang mungkin ketika kita membacanya, kita mendengarnya, ya, kita pengen untuk kemudian menangis, ya. Bagaimana dengan ijab qabul yang seperti itu? Tidak lebih mungkin dari beberapa menit yang dengannya Allah Subhanahu wa taala halalkan seorang perempuan untuk seorang laki-laki, padahal tidak ada hubungan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau pernikahan perkawinan itu adalah wa min ayati, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memang itu diperlukan oleh seorang manusia. Wa min ayati, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau itu adalah di antara tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An khalaqalakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari golongan kalian manusia, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian itu cenderung kepadanya, agar kalian itu merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, kasih dan sayang. Mawaddatan wa rahmah. Ibnu Abbas mengatakan al-mawaddah hubbur rajuli imra'atahu, cinta seorang laki-laki kepada istrinya, itulah mawaddah. Dan beliau mengatakan ar-rahmah syafaqatuhu 'alaiha an yusibaha su', rasa belas kasih dari seorang suami kepada istrinya, tidak suka, takut, mengkhawatirkan kalau istrinya ditimpa sesuatu yang buruk. Itulah rahmah. Seperti yang kita ketahui, rahmah, kasih sayang, ya. Ada rasa kasihan, ya. Ada rasa kasihan. Maka ketika Nabi SAW singgah di sebuah tempat, ternyata ada burung yang memutar-mutar, ya. Maka Nabi SAW tanyakan, siapa yang mengambil telur burung ini, ya, hingga induknya berputar-putar ini? Maka Nabi SAW katakan, urdudhu rahmatan laha, ya, kembalikanlah sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, belas kasih kepadanya. Maka Nabi SAW katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang di langit akan menyayangi kalian. Maka Nabi SAW katakan, ar-rahimun yarhamuhur rahman, mereka yang memiliki rahmat itu Allah Subhanahu wa taala ar-rahman akan menyayangi mereka. Mawaddah wa rahmah, ya. Inna fi dzalika la ayat, sesungguhnya pada hal itu la ayat, sungguh ada bukti-bukti, tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir, hanya mereka memikirkannya. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-usul lil hayat az-zawjiyah, pokok dasar kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga, dibangun di atas tiga hal itu.
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama adalah sakinah, ketenangan, ketentraman. Yang kedua adalah al-mawaddah, cinta. Dan yang ketiga adalah ar-rahmah, belas kasih, kasih sayang. Maka kalau ada satu yang kurang, maka tentunya menimbulkan keburukan. Tidak kasihan kepada pasangannya, tidak mencintai pasangannya, tidak mendapatkan ketenangan dengan kehadiran pasangannya tersebut. Padahal ini tadi 3 pokok, 3 pilar yang membangun rumah tangga tersebut: as-sakinatu wal mawaddatu war rahmatu. Ayat ini adalah satu ayat, tetapi di dalamnya terkandung demikian banyak pelajaran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi manusia sistem keturunan, jaga keturunan itu, dan menjadikan mereka itu berkembang melalui pernikahan. Bukan seperti tumbuhan yang tumbuh sendiri tanpa kehadiran pasangan, bertunas, tumbuh, membesar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pasangan manusia itu dari jenis mereka sendiri, bukan dari makhluk yang lain. Karena kenyamanan, kedekatan tidaklah akan tercipta bila mana pasangan itu berasal dari jenis yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketenangan dalam hubungan suami istri, bukan kemudian hubungan yang kasar, muamalah yang kasar seperti yang mungkin ada pada dunia binatang. Bahkan dia jadikan hubungan itu penuh cinta dan kasih sayang. 2 orang yang sebelumnya tidak saling kenal bisa untuk kemudian saling mencintai setelah menikah. Maka Nabi SAW katakan apa? Lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. Tidaklah terlihat, bisa dilihat 2 orang yang saling mencintai semisal nikah. Bagaimana seorang suami yang banting tulang bekerja siang malam demi istri dan anak-anaknya, demi keluarganya. Demikian pula pengorbanan seorang istri, apa yang dia lakukan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. 2 orang yang sebelumnya tidaklah saling kenal, bahkan mungkin terpisahkan tempat yang demikian jauh, tapi setelah menikah mereka demikian saling mencintai. Mereka yang awalnya demikian asing menjadi saling menyayangi, seperti kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Maka karena banyaknya nikmat hikmah yang terkandung dalam penciptaan pasangan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayati, wa min ayati. Dan tidaklah ada yang namanya mawaddah wa rahmah itu kecuali rumah tangga tersebut dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tercapai kecuali masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri setiap suaminya pergi menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami demikian pula setiap kali dia pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya mengatakan kepada istrinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan digapai rumah tangga yang seperti itu yang diliputi as-sakinah wal mawaddah war rahmah kecuali bila mana mereka semuanya itu masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka kelak termasuk ke dalam yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabina fi.
telah pasti kecintaanku, mereka mendapatkan kecintaanku karena saling mencintai karenaku, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menikah karena harta, maka harta itu akan qalla, harta itu akan berkurang. Yang menikah karena gelarannya, karena sukunya, dia akan dalla, akan terhina. Dan yang menikah karena ketampanan ataupun kecantikannya akan malla, akan bosan. Maka Nabi SAW katakan, fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah yang bagus agamanya, engkau akan beruntung. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan kebaikan. Pastilah orang-orang yang bertakwa itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah Nabi SAW katakan, fadfar bidzatid din taribat yadaka. Karena yang namanya harta lambat laun berkurang, karena yang namanya paras wajah dia akan menua, yang namanya suku apalah artinya bila mana dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum, nikahkanlah al-ayama yang belum menikah di antara kalian, minarijali wan nisa, dari laki-laki maupun perempuan, wassalihina min ibadikum wa imanikum, yang layak, yang baik dari hamba-hamba kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, bila mana mereka itu fakir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengayakan mereka dari anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, mungkin kita bisa merenungkan bagaimana keadaan kita dahulu sebelum kita menikah. Kerjaan muradul, penghasilan tidak jelas, habis uang itu. Tapi kemudian setelah menikah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ada yang dahulu di awal-awal menikah masihlah mengontrak, bahkan ada yang kemudian dalam mengontrak itu mencicil dia, tapi sekarang Masya Allah sudah menjadi jutawan, bahkan miliarder, ya, hartanya demikian banyak. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Maka tidaklah kemudian seseorang itu, ya kan, memilih yang tadi yang kita sebutkan, yang bergelar, yang kemudian berharta, yang kemudian tampan ataupun cantik, semuanya barometernya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barometernya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Karena sekarang kan banyak sekali gelar-gelar untuk merendahkan yang lain, ya. Gelar-gelar untuk merendahkan yang lain, ya. Ada mungkin tulisan apa, perintis bukan pewaris, ada lagi mungkin atasan bawah dan seterusnya. Padahal nilainya adalah pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa masalahnya kalau dia menjadi pewaris, tapi katakanlah dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja hobi katakanlah, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada yang dari hobi kemudian bisa menjadi operator, ya, operator pom bensin, ya kan?
berangkat dari OB. Ada yang berangkat dari OB kemudian menjadi guru, ya. Dia terus bekerja seperti itu. Barometernya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu banyak yang istilah-istilah manusia yang digunakan untuk merendahkan yang lain, padahal itu bukanlah substansinya, bukan itu nilainya. Nilainya adalah pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dan ketenangan ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kaya. Demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah keadaan seseorang, apalagi zaman sekarang, ya. Seseorang penghasilan satu hari jutaan banyak, ya. Demikian mudahnya seseorang sekarang itu cari uang, ya. Dia memasarkan setiap hari, bikin konten, sudah dapat pemasukan, bahkan pemasukannya jutaan, mengalahkan yang setiap hari bekerja 8 jam katakanlah, ya. Wallahu wasi'un alim. Yaqulu Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza amrun bitazwij, ini adalah perkara perintah untuk menikah. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama'i ila wujubi, bahkan sebagian itu berpendapat akan wajibnya ala kulli man qadara alaihi, bagi yang mampu. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Demikian pula kalau anak perempuan kita siapkan agar siap untuk menjadi istri, bisa mendidik anak-anaknya. Wahtaju bidhahiri qauli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, yang mampu untuk menikah, menanggung maharnya, menafkahi keluarganya, falyatazawwaj, maka hendaknya dia itu menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, hal itu bisa menjaga pandangannya, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kehormatannya. Wa man lam yastati' fa alaihi shaum, barang siapa yang belumlah mampu, maka hendaknya dia itu berpuasa. Fa innahu lahu wija, itu adalah perisainya yang bisa menjaga dirinya. Akhrajahu fi sahihaini min hadits Ibnu Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Summa dzakara anna az-zawaja sababun lil ghina, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pernikahan itu adalah sebab kekayaan, sebab kelapangan. Itulah yang mungkin terjadi pada masing-masing daripada kita, bagaimana kehidupan kita dahulu. Tapi setelah menikah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang teramat luas kepada kita semuanya. Mustadillan liqauli ta'ala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, bila mana mereka itu fakir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengayakan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan kepada mereka, dan teramat luas apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan harta yang demikian banyak kepada seseorang. Wa dzukira 'an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan,
La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau mengatakan, atiullaha fima amarakum bihi minan nikah. Taatilah Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian untuk menikah. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina. Maka Allah Subhanahu wa taala realisasikan Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, Allah Subhanahu wa taala akan memang betul merealisasikan hal itu, membuat dirinya itu berkecukupan. Ma wa'adakum minal ghina. Maka bila mana kemudian seseorang meragukan nanti bagaimana setelah menikah, nanti bagaimana, dia meragukan firman Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Bukankah dahulu keadaan kita seperti itu? Tidakkah kita melihat kepada diri kita bagaimana kita dahulu? Yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan rezeki kepada kita. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, iltamisul ghina fin nikahi, carilah kekayaan dalam pernikahan tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala katakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Rawahu Ibnu Jarir wa dzakara al-Baghawi an Umar nahwahu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau rahimahullah mengatakan, fa'abaha Allah Subhanahu lil mu'minin an yankihu wa an yutalliqu. Allah Subhanahu wa taala perbolehkan bagi orang-orang yang beriman untuk menikah, wa an yutalliqu, untuk menceraikan, untuk mentalak, wa an yatazawwajul mar'ah al-mutallaqah ba'da an tatazawwaj bi ghairi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala bolehkan mereka untuk menikah, untuk mentalak, menceraikan, dan untuk menikahi seorang perempuan yang telah diceraikan setelah dia itu menikah dengan selain daripada suami yang dahulu tentunya. Tidaklah boleh untuk kemudian fulan itu menikahi fulana yang telah dia ceraikan, yang telah ditalak 3 olehnya, kecuali setelah fulana itu menikah dengan orang lain. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan hal itu. Wan nasara yuharrimuna an-nikah ala ba'dihim. Dan orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan atas sebagian mereka untuk menikah. Para pendeta yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Ada yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Wa man abahu lahu nikah lam yubihu lahu talaq. Dan yang diperbolehkan untuk menikah, ada yang kemudian tidak diperbolehkan untuk mentalaknya. Tidak boleh untuk kemudian diceraikan. Wal yahudu yubihuna talaq. Dan orang-orang Yahudi mereka itu membolehkan talak. Lakin idza tazawwajat al-mutallaqah bi ghairi zawjiha harumat 'alaihi indahum. Akan tetapi bila mana seorang perempuan itu menikah, seorang perempuan yang telah diceraikan itu menikah dengan yang selain daripada suaminya yang dahulu, maka sudah tidak boleh lagi untuk menikahinya. Wan nasara la talaqa indahum. Orang-orang Nasrani tidak ada perceraian di antara mereka. Wal yahud la muraja'ata ba'da an tatazawwaj ghayruhu indahum.
dan orang-orang Yahudi tidak ada rujuk setelah perempuan yang dia ceraikan itu menikah dengan yang lain, sudah tidak bisa lagi untuk rujuk. Wallahu ta'ala abaha lil mu'minina hadza wa hadza, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan untuk orang-orang yang beriman ini dan ini, memperbolehkan untuk kemudian menikah, untuk mentalak, untuk kemudian rujuk bahkan kepada seorang perempuan yang dahulu telah dia nikahi tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Yahudi hidup membujang tidak menikah dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Padahal dalam agama kita betapa banyak para ulama itu yang tidaklah menikah. Ibnu Taimiyah, Al-Imam Nawawi, Ibnu Jarir At-Tabari, di antara para ulama yang tidak menikah. Pernikahan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi diharamkan dan dianggap sebagai bentuk dosa besar dan perzinahan yang terus-menerus bila mana seorang Yahudi menikah dengan non-Yahudi. Seorang pria Yahudi boleh menikahi anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau anak perempuan dari saudara perempuannya. Namun yang sebaliknya, yang tidak diperbolehkan bila mana seorang laki-laki itu menikahi bibinya, menikahi tantenya, itu yang tidaklah boleh menurut mereka. Menikah lebih daripada satu istri dibolehkan dalam ajaran Yahudi, dan tidak ada batas jumlah maksimalnya dalam teks agama mereka. Namun sejak abad yang ke-11 di dunia barat itu muncul fatwa yang melarang praktek tersebut, walaupun sebagian orang Yahudi hingga kini masihlah mempraktekkannya. Dan salah satu aturan penting dalam syariat pernikahan orang-orang Yahudi itu apa? Jika seorang pria Yahudi itu meninggal dunia dan dia itu tidak memiliki anak, ya, ini di kalangan orang Yahudi, agar kita mengerti, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang pria Yahudi itu meninggal, dia tidak memiliki anak, maka sang istri itu wajib untuk dinikahkan dengan saudara laki-laki suaminya yang masih lajang. Dan bahkan ini adalah pernikahan yang sifatnya wajib. Dan jika dari pernikahan tersebut itu lahir anak, maka anaknya itu dinasabkan kepada dahulu suami yang telah meninggal tersebut, ya. Dinasabkan kepada suami yang dahulu yang telah meninggal, seolah-olah itu adalah anaknya. Bila mana dia, ya, saudara laki-laki itu menolak untuk menikahi istri daripada mendiang saudaranya, maka ia akan dipermalukan di masyarakat dan dikeluarkan dari komunitas Yahudi. Istri dari pria yang meninggal dan kemudian berpindah ke saudara laki-lakinya itu diistilahkan dalam tradisi orang Yahudi namanya adalah ibamah. Namanya adalah ibamah. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekilas tentang ajaran orang-orang Yahudi. Dan tadi orang-orang Nasrani telah kita singgung, menikah itu boleh kecuali bagi para pendeta dan rahib, karena mereka menganggap diri mereka mengikuti jejaknya Nabi Isa alaihissalam yang tidak menikah. Padahal kita tidaklah bisa untuk menetapkan ataupun menafikan hal tersebut, apakah Nabi Isa pernah menikah atau tidak, karena tidak ada keterangan yang jelas. Bahkan menurut ajaran mereka, barang siapa yang mampu menahan diri daripada perzinahan, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah. Dalam ajaran Nasrani
tidak diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita. Perceraian pun dilarang. Perceraian itu dilarang kecuali dalam satu keadaan menurut orang-orang ortodoks, bila mana terjadi perzinahan. Dan apabila terjadi perceraian, maka pasangan yang bercerai tidaklah boleh untuk menikah lagi. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya tentang perceraian ataupun perceraian yang ada di kalangan orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, yang mengingatkan kepada kita akan begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu fil Hadi An-Nabawi, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mubayyinan manafi' al-jima' alladhi huwa ahadu maqasid az-zawjiyah. Beliau rahimahullah menjelaskan manfaat-manfaat dari berhubungannya suami istri, dan itu adalah salah satu maksud tujuan daripada pernikahan itu. Fa innal jima'a budi'a fil asli li thalathati umurin. Hal itu, seorang suami yang mendatangi istrinya itu li thalathati umurin, karena 3 perkara. Hiya maqasidul asliyah, tujuan dasar. Tujuan dasarnya yaitu ahaduha, yang pertama, hifdun nasli, menjaga keturunan. Wadawamun naui, terus menerus macam manusia tersebut ya tidaklah punah. Dawa an-nau, senantiasa saja mereka itu ada. Ila an tatakamal al-iddah, hingga sempurnalah jumlah anaknya tersebut. Allati qaddarallah buruzaha ila hadzal alam, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan nampaknya kelahirannya anak-anak tersebut ke dunia ini. Satu, ternyata masih berlanjut memiliki anak. Yang kedua, ternyata masihlah berlanjut ya. Anaknya mungkin 10 ya. Ada yang anaknya belasan ya. Ila an tatakamal al-iddah, hingga sempurna jumlah bilangannya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menjaga keturunan, tetap melanggengkan manusia tersebut. Asani, yang kedua, ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasa wa ihtiqanahu bi jumlatin al-badan, mengeluarkan air yang mana bila mana ditahan dan menumpuk itu akan memudaratkan badan. Al-thalith, yang ketiga, qada'ul watar, memenuhi hasrat biologi seseorang. Wa nailul ladzah, mendapatkan kelezatan. Wa tamattu' bin ni'mah, menikmati kenikmatan. Intaha ya. Itulah kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazawaju fihi manafi' 'azimah, maka menikah itu terdapat manfaat yang demikian agung. A'zamuha, yang paling besar, annahu wiqayatun minaz zina, menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam kezinaan. Wa qasrun lin nadri 'anil haram, membatasi, mencegah pandangan daripada melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya pula, usulun nasri wa hifdzul ansab, terwujudnya adanya keturunan, terjaganya nasab, masih ada nasab, masih ada anak keturunannya.
Wa minha di antaranya pula husulus sakan bainaz zawjaini wal istiqrar an-nafsi, terwujudnya ketenangan, ketentraman, kedamaian yang dirasakan oleh suami istri, demikian pula ketenangan batin, kestabilan emosi, ketentraman jiwa. Wa minha di antaranya pula ta'awun az-zawjaini, saling tolong-menolong antar suami istri, ala takwinil usrah as-salihah, untuk membentuk, menciptakan keluarga yang baik, allati hiya lamin ihda laminatil mujtama' al-muslim, dan itu adalah salah satu fondasi penyusun masyarakat muslim. Bahwasanya masyarakat muslim tentunya mereka terdiri dari keluarga-keluarga. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk tolong menolong dengan pasangannya untuk menciptakan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dan di antaranya pula manfaat faedah daripada menikah itu adalah qiyamuz zawj bi kafalatil mar'ah. Seorang laki-laki menafkahi istrinya, wasiyanatuha, menjaganya. Seperti yang telah kita ketahui dan yang kita bahas panjang lebar kemarin, menjaganya, bersabar, menemaninya sabar, mungkin berhaji, berumrah, wasiyanatuha, menjaganya, wa qiyamul mar'ah bi a'malil bait, dan seorang perempuan yang mengurusi rumahnya, pekerjaan rumahnya dia selesaikan. Wa ada'uha li wadhifatiha as-sahihah fil hayat, dan melakukan tugasnya yang benar di dalam kehidupan. Suami istri tersebut masing-masing melakukan tanggung jawabnya. La kama yadda'i a'da'ul mar'ah wa a'da'ul mujtama', tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan, yang dikampanyekan oleh mereka yang memusuhi kaum perempuan, yang mana pada hakikatnya mereka itu adalah musuh kaum perempuan, bukan pembela untuk mereka, musuh masyarakat, bukan pembela masyarakat. Pada hakikatnya mereka itu adalah musuh dari kaum perempuan, musuh daripada masyarakat muslim. Mereka mengkampanyekan apa? Min annal mar'ah syarikatul rajul fil amal. Mereka mengatakan kalau kaum perempuan itu adalah partnernya seorang laki-laki ketika bekerja. Kharijal baitil warumah fa akhrajuha min baitiha, maka mereka hendak mengeluarkan kaum perempuan itu dari rumahnya. Wa azaluha an wadhifatiha sahihah, menghentikan mereka dari pekerjaan tugas mereka yang benar, dari merawat anak-anaknya, mendidik mereka, membersihkan rumahnya. Wasallamuha amal ghairiha, dan mereka menyerahkan kepada kaum perempuan yang bukan menjadi pekerjaan mereka sebenarnya. Diserahkan kepada kaum perempuan yang keluar itu pekerjaan yang bukan pekerjaan mereka sebenarnya. Wasallamu amala ila ghairiha, dan pekerjaan mereka diserahkan kepada selain mereka. Ya, kalau perempuan dikeluarkan dari rumah hingga akhirnya mereka bekerja, dan yang melakukan pekerjaan kaum perempuan di rumah itu adalah orang lain. Ya, mungkin orang yang membantu di rumahnya. Fahtalla nidhamul usrah, maka rusaklah aturan keluarga, aturan yang ada dalam keluarga sebenarnya. Padahal jelas siapa yang bertugas untuk mencari nafkah, siapa yang bertugas untuk merawat, mendidik anak-anaknya. Wasa'at tafahum bainaz zawjaini, dan tidak bisa kemudian saling memahami antar suami istri, mimma yusabbib fi katsirin minal ahyani al-firaq bainahuma,
awil baqa ala maghdin wa nakadin. Akhirnya tidaklah bisa saling memahami, yang laki-laki tidak memiliki pemahaman yang benar, demikian pula yang perempuan juga seperti itu. Akhirnya dalam banyak kasus hal itu berakhir pada perceraian ataupun mereka hidup tapi hidup dalam kejengkelan dan kekecewaan, tidak merasakan as-sakinatu wal mawaddatu war rahmatu. Hanya sebentar saja mereka bersama karena tidak bisa saling memahami di antara keduanya. Itulah kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hingga kini masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan, kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita teramat banyaknya. Mungkin demikian 9:40. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada tambahan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah.
Mohon penjelasan dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Carilah kekayaan dari pernikahan. Sahabat yang mulia Abdullah, kalau sering kemudian disebutkan katakanlah an Abdillah, dari Abdullah, maka itu adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr ibn al-As, bukan yang lainnya. Tapi kalau disebutkan an Abdillah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya, iltamisu al-ghina fin nikah, carilah kekayaan itu dengan menikah. Allah Subhanahu wa taala katakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, bila mana mereka itu fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentunya tidaklah kemudian seseorang itu berangkat hendak melamar seorang perempuan dan menikahinya berangkat dari hal tersebut, ya. Karena itu menjadi tujuan utamanya. Tentunya adalah tidak seperti itu. Tapi tentunya menikah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia menikah? Karena sudah merasa mampu untuk menikah, mampu untuk kemudian bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Tidak menjadi tujuan utamanya. Tapi kalau kemudian mereka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan hingga akhirnya mereka itu berdua menikah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki mereka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini bukan menjadi tujuan utama. Agar kaya tentunya bukan, tapi tujuannya adalah lillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mempraktekkan, mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Menikah karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia sudah mampu menikah, karena menikah itu adalah sunnah para nabi, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka berangkat dari tujuan itu, cita-cita itu, maka insya Allah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan, melapangkan rezekinya. Tadi yang telah kita sebutkan, dia seorang pemilik perusahaan, ya. Dahulu kontrak rumah nyicil, bukan kontrak sekedar kontrak dia mampu kontrak, tapi untuk kontrak rumah pun dia itu mencicil, ya. Dulu sebagai seorang OB, ya. Di daerah Cikini, ya. Membersihkan kantor, ya. Seperti itu. Tapi sekarang memiliki perusahaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Bila mana mereka itu fakir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki mereka. Dan bukankah seperti itu kondisi kebanyakan daripada kita, ya? Kondisi kebanyakan daripada kita. Dahulu bagaimana kondisi kita, ya? Ada yang mungkin sekarang alhamdulillah tokonya laris, ya. Padahal dahulu tokonya dalam satu hari bisa dihitung dengan jari, atau bahkan dari membuka dan menutup tokonya itu tidak ada yang datang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Anak-anaknya, bukan hanya dirinya saja rezeki dari Allah itu datang, tapi rezeki dari anak-anaknya. Demikian pula rezeki-rezeki yang lain, semakin tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
semakin bisa menjaga dirinya, tidak seperti dahulu tatkala dirinya belum menikah. Kehidupan tidak tertata, amburadul, waktunya habis untuk yang sia-sia. Tapi sekarang alhamdulillah hidupnya tertata, waktunya dia demikian perhatian dengan waktunya tersebut. Dia mendidik anak-anaknya, diajarkan kepadanya anak-anak yang ilmu yang bermanfaat, mengajari ngaji, kebaikan yang demikian banyak, rezeki yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia jahil, dia bodoh, tapi anak-anaknya pintar, masya Allah. Dia tidak hafal 1 juz 2 juz, tapi anak-anaknya masya Allah hafal Al-Quran. Itu semuanya adalah kenikmatan yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Melalui apa? Melalui jalur pernikahan tersebut. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, mohon nasihatnya. Kalau kemudian pada Allah suami susah mencari pekerjaan setelah PHK, sedangkan istri mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang suami? Apakah kemudian bertukar peran untuk menjaga anak-anak dan mengurus rumah? Ya. Tentunya seperti yang kita ketahui, bertukar peran tersebut ya sebenarnya tidaklah mampu seorang suami untuk menggantikan peran istri. Demikian pula seorang istri tidaklah bisa untuk kemudian menggantikan peran suaminya tersebut. Itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disikapi dengan penuh keridhaan, penuh sabar, tetap senantiasa berusaha, berikhtiar ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap tidak kemudian pasrah seperti itu ya, berputus asa hingga akhirnya mungkin ya bertukar peran. Tetap yang namanya laki-laki qawwam ya, yang namanya laki-laki seperti itu. Bima anfaqu min amwalihim, mereka menafkahi anak istrinya tersebut ya. Itu yang menjadi tugas seorang laki-laki. Dan memang seperti yang kita ketahui bagaimana seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki ngurus 1 anak mungkin sudah bingung ya. Tapi kalau seorang perempuan ngurusi 5 anaknya, mungkin dia tidak bingung, dia bisa. Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan tersebut. Laki-laki tidak suka untuk kemudian berbicara, tapi kalau perempuan mereka suka untuk berbicara. Maka paslah kalau kemudian bicara yang banyak itu diarahkan kepada anak-anaknya tersebut untuk senantiasa mendidiknya, untuk senantiasa membimbingnya. Jadi poinnya di situ bahwasanya peran seorang suami bagaimanapun tidak akan bisa digantikan oleh seorang istri, dan peran seorang istri bagaimanapun tidak akan bisa digantikan oleh seorang suami. Maka hendaknya walaupun keadaannya seperti itu, katakanlah tetap ya, seorang laki-laki berusaha. Seorang laki-laki tetap berusaha. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Kita jauh daripada ketakwaan saja, jalan keluar sering sekali datang. Apalagi kalau kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mungkin demikian jamaah yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya, bermanfaat untuk keluarga kita, karena kebaikan seseorang itu yang merasakan manfaatnya bukan hanya dirinya, tapi anak-anaknya merasakan manfaatnya. Kalau orang tua itu saleh, bapaknya saleh, ibunya salehah, maka kebaikan itu, keberkahan itu akan memasuki rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengannya menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya, menjaga pekerjaannya, karena mereka menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Demikian mungkin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.